Jakarta menyambut saya dengan tamparan udara panas yang lembab. Begitu pintu otomatis bandara terbuka, oksigen terasa berat. Seolah-olah saya harus membelahnya dengan tangan untuk bisa bernapas. Saya menarik napas panjang. Namun yang masuk ke paru-paru saya bukanlah kesegaran, melainkan aroma tajam dari asap knalpot, aspal panas, dan sesuatu yang gurih dari kedai makanan di kejauhan. Nama saya Oliver Bennett. Saya telah menghabiskan 20 tahun merancang kota-kota di Australia yang rapi, bersih, dan terukur. Di Melbourne, semuanya memiliki tempatnya sendiri. Trotoar untuk pejalan kaki, jalur khusus untuk sepeda, dan zona bangunan yang dipatuhi dengan ketat. Bagi saya, keteraturan adalah lambang peradaban. Namun, menatap Jakarta dari jendela taksi, saya merasa seperti seorang konduktor musik klasik yang tiba-tiba dilempar ke tengah konser musik cadas yang liar. "Berapa lama lagi sampai ke pusat kota?" tanya saya kepada supir taksi. Sopir itu melirik dari kaca spion. Ia tersenyum lebar. Jenis senyuman yang tampak terlalu santai untuk seseorang yang terjebak di tengah kemacetan total. "Mungkin 1 jam, Tuan. Mungkin 2. Tergantung nasib kita hari ini." Tergantung nasib? Saya mengerutkan kening. Dalam kamus profesional saya, tidak ada ruang untuk nasib. Semuanya harus bisa dihitung dengan algoritma dan data. Saya melihat keluar jendela. Pemandangan di depan saya sungguh membuat kepala pusing. Di atas kepala, kabel-kabel listrik bergelantungan dengan semrawut, saling melilit seperti sarang laba-laba raksasa yang hampir jatuh ke tanah. Di bawahnya, ribuan sepeda motor menyelip di sela-sela mobil dengan keberanian yang tidak masuk akal. Mereka bergerak seperti aliran air yang menemukan celah di sela-sela batu kali. Infrastruktur ini adalah sebuah kegagalan, pikir saya. Bagaimana mungkin sebuah ibu kota negara besar beroperasi dengan cara seperti ini? Di mata seorang perencana kota seperti saya, Jakarta adalah sebuah kesalahan besar. Di satu sisi jalan, gedung-gedung pencakar langit yang dilapisi kaca berkilauan berdiri dengan angkuh. Namun, tepat di kaki gedung-gedung mewah itu, tersembunyi gang-gang sempit yang padat, riuh, dan berjubel. Mereka menyebutnya kampung. Bagi saya, itu hanyalah sebuah ketidakteraturan yang harus segera diperbaiki. Tugas saya di sini jelas. Lembaga Pembangunan Internasional mengirim saya untuk merancang ulang salah satu kawasan di pusat kota. Mereka ingin saya membawa sistem modern. Mereka ingin saya mengubah kekacauan ini menjadi sesuatu yang pintar. "Tuan, lihat kabel-kabel itu." Sopir taksi tiba-tiba bersuara, memecah lamunan saya. Ia menunjuk ke arah jalinan kabel yang berantakan di atas trotoar. "Yah, itu sangat berbahaya dan tidak efisien," jawab saya dengan nada dingin. Sopir itu terkekeh pelan. Orang bilang itu seperti urat syaraf kota ini. Ruwet, tapi entah bagaimana, listriknya tetap mengalir sampai ke rumah-rumah kecil di sana. Kalau satu putus, semua orang akan turun ke jalan untuk menyambungnya kembali. Saya hanya mendengus. Sebuah sistem yang bergantung pada keberuntungan dan gotong royong darurat bukanlah sebuah sistem yang baik. Itu hanyalah tanda bahwa pemerintahnya tidak mampu membangun sesuatu yang layak. Taksi kami bergerak merayap. Saya melihat seorang pria di pinggir jalan sedang membantu mobil lain keluar dari gedung. Ia tidak memakai seragam resmi. Ia hanya menggunakan peluit tua dan gerakan tangan yang lincah. Anehnya, arus kendaraan yang tadinya macet total tiba-tiba memberikan ruang, seolah-olah mereka mematuhi perintah pria itu. "Siapa dia? Polisi lalu lintas?" tanya saya penasaran. "Bukan, Tuan. Itu warga sekitar saja. Kami menyebutnya Pak Ogah. Dia membantu karena dia tahu kalau dia tidak membantu, tidak ada yang akan bergerak." Sopir itu menjelaskan dengan santai. Saya mencatat hal itu dalam buku kecil saya. Poin pertama, kurangnya otoritas pusat dalam pengaturan lalu lintas mikro. Jakarta terasa seperti sebuah teka-teki yang sengaja dibuat untuk menguji kesabaran saya. Di setiap sudut, ada suara klakson yang tak henti-henti. Ada pedagang kaki lima yang mendorong gerobak tepat di jalur utama, menciptakan hambatan bagi arus kendaraan.
Semuanya terasa salah. Semuanya terasa mundur. Saya menutup mata sejenak, membayangkan peta digital di laptop saya. Saya akan menghapus semua ini. Saya akan merancang jalan-jalan yang lebar, menghancurkan gang-gang kumuh itu, dan menggantinya dengan ruang terbuka hijau yang tertata rapi. Saya akan membawa disiplin Melbourne ke jantung Indonesia. Kita sudah sampai, Tuan, kata sopir itu saat kami tiba di depan hotel mewah di kawasan Sudirman. Saya turun dari mobil dan kembali disambut oleh hawa panas yang seakan menyedot energi. Saya menoleh ke arah jalanan yang masih padat merayap. Di tengah kebisingan itu, saya mendengar suara tawa dari sekelompok orang yang sedang duduk di atas motor mereka, berbincang dengan akrab di tengah kemacetan yang melelahkan. Bagaimana mereka bisa tertawa dalam situasi seburuk ini? Saya menggelengkan kepala. Mereka hanya belum tahu saja bahwa ada cara hidup yang lebih baik, cara hidup yang lebih teratur. Dan saya ada di sini untuk menunjukkannya kepada mereka. Malam itu, dari lantai 30 hotel saya melihat ke bawah. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti hamparan bintang yang jatuh ke bumi. Dari ketinggian ini, kemacetan itu terlihat seperti aliran cahaya yang indah. Namun, saya tahu kebenaran di bawah sana. Itu adalah labirin yang tidak efisien. Besok, saya akan mulai bekerja. Saya akan membedah kota ini dengan pisau bedah arsitektur saya. Saya akan membuktikan bahwa logika dan sains jauh lebih berharga daripada nasib atau gotong royong yang selalu mereka banggakan. Saya sangat yakin dengan rencana saya. Namun, di sudut kecil hati saya, ada sebuah pertanyaan yang mengusik. Jika kota ini memang rusak dan gagal, mengapa ia terasa begitu hidup? Mengapa detak jantungnya terasa begitu kuat? Bahkan lebih kuat daripada kota-kota sempurna yang pernah saya bangun sebelumnya. Saya mematikan lampu kamar. Besok, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan angka dan cetak biru. Kantor konsultan perencanaan di kawasan Kuningan itu terlihat cukup modern, namun tetap memiliki sentuhan yang membuat saya tidak nyaman. Ada aroma kopi tubruk yang menyengat dan suara tawa yang terlalu keras dari ruang istirahat. Di Melbourne, kantor adalah tempat untuk bekerja dengan tenang, bukan untuk bersosialisasi seolah-olah sedang berada di ruang tamu rumah sendiri. Saya melangkah masuk ke ruang rapat besar. Di sana, 5 orang arsitek dan ahli tata kota lokal sudah menunggu. Salah satunya adalah Andini, seorang wanita muda dengan tatapan mata yang cerdas namun tampak skeptis. "Selamat pagi, Tuan Bennett," sapa Andini dengan bahasa Inggris yang fasih. Namun saya membalasnya dengan anggukan singkat. Saya ingin segera mulai. Saya membuka naskah awal rencana saya di layar besar. Cahaya proyektor memantulkan garis-garis biru dan hijau yang sangat rapi. Ini adalah mahakarya saya untuk Jakarta. Tujuan kita adalah transformasi total, kata saya sambil menunjuk ke sebuah area berwarna merah di peta. Kawasan kampung ini harus dikosongkan. Kita akan membangun jalur inspeksi sungai yang lebar, 3 menara apartemen bertingkat tinggi untuk relokasi warga, dan sebuah taman pusat dengan sistem sensor cerdas untuk memantau kelembapan tanah. Ruangan itu hening sejenak. Saya bisa melihat mereka saling bertukar pandang. "Tuan Bennett," Andini memecah keheningan. "Kawasan yang Anda tandai merah itu adalah rumah bagi lebih dari 5.000 kepala keluarga. Mereka sudah tinggal di sana selama 3 generasi. Ada pasar tradisional, sekolah kecil, dan pusat kegiatan warga di sana." Saya menghela napas, mencoba untuk tetap sabar. Itulah masalahnya, Andini. Itu bukan pemukiman yang terencana. Itu adalah kekacauan yang menghambat aliran sungai dan menciptakan masalah sanitasi. Dengan memindahkan mereka ke gedung modern, kita memberikan mereka martabat dan kehidupan yang lebih sehat. Ini adalah tentang efisiensi ruang. Tapi mereka memiliki jalinan sosial yang kuat di sana, sahut seorang pria parubaya bernama Pak Bambang. Jika Anda memindahkan mereka ke kotak-kotak beton di gedung tinggi, Anda menghancurkan cara mereka bertahan hidup. Di kampung, mereka saling berbagi makanan. Mereka menjaga anak tetangga saat orang tuanya bekerja.
Apakah gedung tinggi Anda memiliki ruang untuk itu? Saya tersenyum tipis, jenis senyum yang biasanya saya berikan kepada mahasiswa tingkat pertama. Sentimen tidak akan membangun kota yang maju, Pak Bambang. Kita bicara tentang data. Data menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di sana sudah melampaui batas aman. Kita butuh ketegasan. Jika kita terus memikirkan perasaan setiap orang, Jakarta tidak akan pernah berubah. Saya memindahkan lembar tampilan digital saya ke bagian infrastruktur jalan. Saya juga mengusulkan penghapusan semua jalur putar balik kecil yang tidak resmi. Kita akan membangun jembatan layang khusus. Tidak akan ada lagi orang-orang di pinggir jalan yang mengatur lalu lintas secara ilegal. Andini menghela napas panjang. Maksud Anda, Pak Ogah? Tuan, terkadang mereka adalah satu-satunya alasan mengapa persimpangan kecil di kota ini tidak terkunci total saat jam sibuk. Mesin dan algoritma Anda mungkin tidak bisa membaca perilaku pengendara motor di sini. Itu karena perilaku mereka yang salah, dan tugas kita adalah memaksa mereka untuk mengikuti sistem yang benar. Balas saya tegas. Kita tidak bisa membangun masa depan dengan merawat kebiasaan buruk dari masa lalu. Rapat itu berlanjut selama 3 jam. Setiap kali mereka mengajukan keberatan berdasarkan budaya atau kearifan lokal, saya mematahkannya dengan grafik pertumbuhan ekonomi dan standar internasional. Bagi saya, mereka terlalu terikat secara emosional dengan kota mereka. Mereka tidak bisa melihat dari sudut pandang seorang ahli yang objektif. Di akhir pertemuan, saya bisa merasakan ketegangan di udara. Mereka setuju untuk mengikuti arahan saya, karena memang lembaga internasional yang membiayai proyek ini. Namun, saya tahu mereka tidak setuju dengan hati mereka. Baiklah, kata saya sambil menutup laptop. Besok saya ingin melakukan tinjauan lapangan secara langsung ke area kampung tersebut. Saya ingin melihat sendiri seberapa besar hambatan yang harus kita bersihkan. Saya akan menemani Anda, Tuan Bennett, kata Andini. Tapi saya sarankan Anda memakai sepatu yang kuat dan membawa air minum yang banyak. Tempat itu tidak seramah ruang rapat ini. Saya hanya mengangguk remeh. Saya sudah pernah memimpin proyek di berbagai negara. Apa yang bisa menakuti saya di sebuah pemukiman padat di tengah Jakarta? Saat berjalan keluar kantor, saya melihat ke jendela besar yang menghadap ke jalanan. Jakarta masih sama. Padat, berasap, dan bising. Dalam hati, saya merasa bangga. Saya yakin, dalam 2 tahun ke depan, pemandangan kacau ini akan hilang dan digantikan oleh visi modern saya. Saya tidak menyadari bahwa kota ini punya caranya sendiri untuk menghadapi orang-orang yang merasa lebih tahu darinya. Saya tidak tahu bahwa di balik gang-gang sempit yang ingin saya hancurkan itu, ada sebuah kekuatan tersembunyi yang tidak pernah diajarkan di universitas manapun di Melbourne. Malam itu, saya kembali ke hotel dan mulai menyusun jadwal penggusuran tahap pertama. Bagi saya, itu hanyalah angka-angka di atas kertas. Saya belum tahu bahwa angka-angka itu memiliki nama, memiliki wajah, dan memiliki keberanian yang akan segera menjungkir balikan logika saya. Matahari Jakarta pukul 10 pagi terasa seperti bola api yang diletakkan tepat di atas pundak saya. Kami berdiri di pinggir jalan raya yang bising, tepat di depan sebuah celah sempit di antara 2 bangunan beton. Celah itu adalah pintu masuk menuju kawasan yang di peta saya hanya tertulis sebagai zona pemukiman padat. Selamat datang di jantung kota, Tuan Bennett, kata Andini sambil menyeka keringat di dahinya. Ia mengenakan sepatu kets sederhana, sangat kontras dengan sepatu kulit menyilap saya yang sekarang mulai terasa menyiksa. Saya membuka komputer tablet saya. Layarnya menunjukkan citra satelit yang bersih. Menurut data koordinat, kita hanya perlu berjalan lurus sejauh 200 meter untuk mencapai titik tengah kawasan yang akan kita ratakan. Setelah itu, kita bisa melihat lokasi calon menara pertama. Andini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang baru kemudian saya sadari mengandung arti, semoga berhasil. Begitu kami melangkah masuk, dunia berubah seketika. Suara deru bus dan klakson mobil di jalan raya tiba-tiba meredup, digantikan oleh simfoni kehidupan yang jauh lebih intim.
Di kiri dan kanan saya, dinding rumah-rumah sangat dekat sehingga saya bisa menyentuh keduanya hanya dengan merentangkan tangan. Ini tidak masuk akal, gumam saya. Bagaimana mungkin sebuah ambulans atau pemadam kebakaran bisa masuk ke sini? Ini adalah jebakan maut. Mereka punya cara sendiri, Tuan, sahut Andini pelan. Kami terus berjalan. Namun, jalur yang di peta satelit terlihat sebagai garis lurus, ternyata adalah labirin yang menipu. Sebuah gang yang saya pikir akan tembus ke jalan besar, ternyata berakhir di teras rumah seseorang. Saya terpaksa berhenti di depan sebuah jemuran pakaian yang penuh dengan baju warna-warni. Aroma sabun cuci bercampur dengan bau gurih bawang goreng dari dapur salah satu warga. Sinyal GPS saya hilang, kata saya dengan nada frustrasi. Saya menggoyang-goyangkan tablet saya, berharap titik biru di layar akan bergerak. Namun titik itu diam saja. Seolah-olah ia pun bingung dengan struktur bangunan di sini yang tumpang tindih. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor tua muncul dari tikungan tajam di depan kami. Saya membeku. Gang ini terlalu sempit untuk dilewati manusia dan motor secara bersamaan. Pengendara motor itu, seorang pria dengan handuk kecil melingkar di lehernya, berhenti dan mematikan mesin. "Permisi, Tuan," katanya dengan sopan sambil tersenyum. Ia turun dari motornya dan dengan lincah memiringkan kendaraannya agar kami bisa lewat. "Maaf mengganggu jalan Anda," kata saya dengan bahasa Indonesia yang kaku. Pria itu tertawa kecil. "Sama-sama, Tuan. Santai saja. Di sini, semua orang harus saling mengalah supaya semua bisa jalan." Saya terus berjalan dengan perasaan tidak nyaman. Logika saya berkata bahwa pria ini seharusnya marah karena perjalanannya terhambat. Namun di sini, kemacetan di gang sempit diselesaikan dengan sebuah senyuman dan komunikasi sederhana. Tidak ada kemarahan, hanya pengertian yang tidak tertulis. Langkah kami membawa kami lebih dalam. Saya melihat anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa riang sambil mengejar ban bekas. Mereka tampak sangat bahagia, seolah-olah dunia mereka yang sempit ini adalah sebuah istana yang luas. Saya melihat para ibu duduk bersama di depan teras, mengupas sayuran sambil berbincang seru. Saya berhenti di sebuah sudut yang sangat padat. Kabel listrik di sini lebih rendah dari yang saya bayangkan, menjuntai seperti tirai hitam. "Lihat ini, Andini. Ini benar-benar kacau. Sanitasi buruk, risiko kebakaran tinggi, dan tidak ada ruang untuk privasi. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang tinggal di tempat seperti ini?" Andini terdiam sejenak. Ia menunjuk ke sebuah warung kopi kecil di sudut gang. "Tuan lihat kakek tua yang duduk di sana? Itu Pak RT. Dia tahu setiap nama orang di gang ini. Dia tahu siapa yang sedang sakit, siapa yang belum makan hari ini, dan siapa yang butuh bantuan biaya sekolah. Di apartemen modern yang Anda tawarkan, apakah ada sistem keamanan yang lebih baik daripada kepedulian seorang tetangga?" Saya mencibir. "Itu hanya romantisme masa lalu, Andini. Keamanan harusnya diatur oleh sistem CCTV dan petugas profesional, bukan oleh ingatan seorang kakek tua." Tiba-tiba, rasa haus yang hebat menyerang saya. Botol air minum saya sudah kosong. Kepala saya mulai berdenyut karena panas yang menyengat. Saya merasa terjebak. Dinding-dinding di sekitar saya seolah-olah mulai menghimpit. Saya tidak tahu jalan pulang. Dan alat canggih di tangan saya tidak lebih berguna daripada sekeping plastik biasa. "Anda pucat, Tuan Bennett," kata Andini khawatir. Seorang wanita parubaya yang sedang duduk di depan rumahnya tiba-tiba berdiri. Tanpa diminta, ia masuk ke dalam rumah dan keluar membawa segelas air es yang bening. "Silakan, Tuan. Ini air matang, bersih. Minumlah. Cuacanya sedang jahat hari ini," katanya dengan nada suara yang sangat tulus. Saya ragu-ragu sejenak. Pikiran profesional saya memperingatkan tentang kebersihan. Namun, rasa haus yang luar biasa mengalahkan segalanya. Saya meminum air itu. Dinginnya menjalar ke seluruh tubuh saya, memberikan kesegaran yang tidak terlukiskan. "Terima kasih,"
kata saya sambil mengembalikan gelas. Wanita itu tersenyum hangat. Sama-sama, kalau masih haus, ambil saja lagi di sini. Kami melanjutkan perjalanan keluar dari labirin itu. Saat akhirnya kami kembali ke jalan raya yang bising, saya menoleh ke belakang. Di mata saya, tempat itu tetaplah sebuah kesalahan tata kota yang harus diperbaiki. Namun untuk pertama kalinya, saya merasa sedikit bingung. Peta saya mengatakan tempat itu adalah masalah. Tapi air es dari wanita tadi, senyum tukang motor, dan tawa anak-anak itu terasa seperti sesuatu yang sangat nyata. Sesuatu yang tidak bisa saya tangkap dengan citra satelit atau sensor pintar. Saya masuk ke dalam taksi dengan perasaan gelisah. Saya masih ingin menghancurkan tempat itu untuk membangun masa depan. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang mulai tumbuh di kepala saya. Apa yang akan terjadi dengan air es dan senyum itu jika saya menggantinya dengan dinding beton yang dingin? Lupakan saja, pikir saya. Itu hanya emosi sesaat karena kelelahan. Tugas saya adalah membangun kota, bukan menjaga perasaan orang. Saya harus kembali ke rencana semula. Ketegasan adalah kunci. Saya tidak tahu bahwa beberapa minggu ke depan, kota ini akan memaksa saya untuk memohon bantuan kepada orang-orang yang saat ini sedang saya rencanakan untuk saya usir. 3 hari setelah kunjungan pertama, saya kembali ke area pinggiran kampung tersebut. Kali ini, saya membawa tim survei teknis. Kami perlu mengukur kedalaman tanah untuk fondasi menara apartemen. Namun, sebuah masalah besar menghadang kami. Satu-satunya jalan akses untuk alat berat kami terputus. Hujan deras semalam rupanya membuat sebagian jalan aspal di pinggir sungai amblas. Lubang besar menganga di tengah jalan. Sebuah truk kecil pengangkut pasir terperosok di sana, menutupi seluruh jalur. Ini bencana, kata saya sambil memijat pelipis. Butuh waktu setidaknya 1 minggu untuk memanggil dinas terkait, menarik truk itu, dan menambal jalan ini. Jadwal kita akan berantakan. Saya segera mengambil ponsel, berniat menghubungi kantor pusat untuk melaporkan penundaan. Dalam pola pikir saya, masalah infrastruktur seperti ini hanya bisa diselesaikan oleh alat berat dan birokrasi resmi. Tuan Bennett, lihat itu! Andini menunjuk ke arah kerumunan warga yang mulai berkumpul di sekitar truk yang terperosok. Saya melihat Pak RT, kakek yang saya temui sebelumnya, keluar dari gang sambil membawa sebuah peluit tua. Ia tidak tampak panik. Ia mulai meneriakkan perintah-perintah pendek dalam bahasa daerah yang tidak saya mengerti. Dalam hitungan menit, suasana berubah menjadi sebuah pertunjukan yang luar biasa. Pria-pria keluar dari rumah mereka. Ada yang membawa balok kayu, ada yang membawa rantai besi, dan beberapa anak muda membawa sekop serta cangkul. Apa yang mereka lakukan? Tanya saya heran. Mereka tidak punya keahlian teknik untuk ini. Mereka bisa terluka. Mereka sedang melakukan gotong royong, Tuan, jawab Andini. Matanya berbinar melihat pemandangan itu. Saya memperhatikan dengan saksama. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada bayaran, dan tidak ada peralatan canggih. Namun, setiap orang seolah-olah sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Sekelompok pria mulai meletakkan balok kayu di bawah ban truk yang terperosok sebagai pengungkip. Kelompok lain secara serentak menarik rantai besi yang dikaitkan ke bagian depan truk. Pak RT berdiri di tengah, memberikan aba-aba dengan peluitnya. 1, 2, 3, tarik! Teriak mereka serempak. Suara teriakan itu berpadu dengan deru mesin truk yang dipaksa bekerja keras. Keringat mengucur deras di wajah-wajah mereka. Otot-otot lengan mereka menegang. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh. Mereka justru saling melempar candaan di sela-sela napas yang tersenggal. Hanya dalam waktu 30 menit, waktu yang bahkan tidak cukup bagi dinas resmi untuk sekedar mengangkat telepon saya, truk itu berhasil keluar dari lubang. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Tanpa diperintah, warga mulai mengumpulkan batu kali dan sisa-sisa reruntuhan bangunan dari sekitar sana. Mereka mengisi lubang jalan yang amblas. Beberapa orang membawa semen dan pasir dari halaman rumah mereka sendiri. Mereka bekerja dengan ritme yang sangat cepat.
seolah-olah sedang berlomba dengan waktu. Luar biasa, gumam saya tanpa sadar. Secara teknis, ini sangat tidak efisien jika dilihat dari standar keselamatan kerja. Tapi kecepatannya, ini mustahil. Itulah yang tidak ada dalam rencana cerdas Anda, Tuan Bennett, kata Andini pelan. Anda menghitung beban beton, tapi Anda lupa menghitung beban kepedulian. Mereka memperbaiki jalan ini bukan karena mereka dibayar, tapi karena mereka tahu jalan ini adalah urat nadi kehidupan mereka bersama. 1 jam kemudian, jalan itu sudah bisa dilewati kembali. Memang tidak semulus aspal baru, tapi cukup kuat untuk menahan beban alat berat kami. Pak Arte menghampiri saya sambil menyeka keringat dengan handuk kecilnya. Silakan lewat, Tuan, katanya dengan senyum lebar. Maaf membuat Anda menunggu. Sekarang jalannya sudah aman. Saya merasa lidah saya keluh. Saya yang biasanya penuh dengan kritik tentang efisiensi, kini hanya bisa terdiam. Di Australia, kami butuh anggaran ribuan dolar dan izin yang rumit untuk melakukan hal seperti ini. Di sini, masalah itu selesai hanya dengan kopi hitam dan semangat kebersamaan. Saya melihat tangan-tangan mereka yang kasar dan kotor oleh lumpur. Tangan-tangan itulah yang baru saja menyelamatkan jadwal proyek saya. Tangan-tangan yang rencananya akan saya singkirkan dari tempat ini. Terima kasih, Pak, kata saya tulus. Saya merogoh kantong, hendak memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasih. Pak RT menggelengkan kepala dengan sopan. Tidak perlu, Tuan. Kami melakukannya untuk kami sendiri juga. Simpan saja uangnya. Kalau mau, nanti mampir saja minum kopi di warung. Ia kemudian berlalu, kembali bergabung dengan warga lainnya yang sedang tertawa sambil menikmati gorengan yang dibawakan oleh para ibu. Sore itu, saya tidak melanjutkan survei. Saya duduk di dalam mobil, menatap jalan yang baru diperbaiki itu. Sebuah benih keraguan mulai tumbuh di hati saya. Apakah modernisasi yang saya bawa benar-benar sebuah kemajuan jika ia harus menghancurkan sistem sosial sekuat ini? Saya mulai menyadari satu hal. Jakarta bukan sekedar tumpukan bangunan yang salah urus. Jakarta adalah sebuah organisme hidup yang memiliki mekanisme pertahanan diri yang unik. Mekanisme itu bernama manusia. Namun, ego profesional saya masih mencoba bertahan. Ini hanya kejadian kecil, bisik suara di dalam kepala saya. Sebuah kota besar tidak bisa dijalankan hanya dengan gotong royong. Mereka tetap butuh sistem saya. Saya tidak tahu bahwa sebentar lagi sebuah bencana yang jauh lebih besar akan membuktikan betapa rapuhnya sistem saya dan betapa kuatnya ikatan yang baru saja saya saksikan. Langit Jakarta tidak pernah memberikan peringatan yang sopan. Siang itu, matahari yang tadinya menyengat tiba-tiba menghilang, ditelan oleh gumpalan awan hitam pekat yang bergerak secepat pasukan kavaleri. Udara menjadi dingin dan lembab secara mendadak. Aroma tanah basah yang tajam tercium di seluruh penjuru kawasan konstruksi. Tuan Bennett, kita harus segera berteduh, seru Andini sambil merapikan dokumen-dokumen di atas meja lapangan. Saya melihat ke langit dengan tidak percaya. Hanya beberapa awan mendung, Andini. Di Melbourne, hujan seperti ini biasanya hanya gerimis kecil yang lewat. Saya salah besar. 1 menit kemudian, langit seolah pecah. Hujan turun bukan sebagai rintik-rintik, melainkan sebagai tirai air yang sangat tebal. Suaranya menderu, menghantam atap seng gudang, sementara dengan kebisingan yang memekakkan telinga. Dalam hitungan detik, pandangan saya terbatas hanya sejauh 3 meter. Semua akan lumpuh, teriak saya di tengah suara hujan. Proyek ini, lalu lintas, semua aktivitas kota ini pasti mati total. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa bekerja dalam kekacauan seperti ini? Saya merasa frustrasi. Bagi saya, hujan adalah musuh efisiensi. Dalam rencana saya, sistem drainase otomatis akan menyerap air ini. Tetapi sekarang saya melihat air mulai menggenang di mana-mana karena saluran air lama yang tersumbat sampah. Namun pemandangan di luar gudang tempat kami berteduh sungguh mengejutkan saya. Kota ini tidak berhenti. Ia hanya berganti pakaian. Sesaat setelah hujan turun, entah dari mana asalnya,
puluhan pedagang kecil muncul di pinggir jalan raya. Mereka mengenakan jas hujan plastik tipis berwarna-warni, kuning, biru, dan merah muda. Mereka membawa tumpukan jas hujan serupa di tangan mereka, menawarkannya kepada para pengendara motor yang menepi di bawah jembatan layang. Jas hujan, 10.000 saja. Suara mereka sayup-sayup terdengar di balik gemuruh air. Dari mana mereka datang begitu cepat? Tanya saya dengan heran. Hujan baru turun 2 menit yang lalu. Andini tertawa kecil sambil menyeduh kopi instan di dalam gelas plastik. Itulah ekonomi adaptasi, Tuan. Di sini hujan bukan hanya hambatan, tapi juga peluang kerja. Mereka selalu siap. Mereka tahu kapan awan akan pecah bahkan sebelum aplikasi cuaca di ponsel Anda berbunyi. Saya melihat para pengendara motor. Mereka tidak mengumpat atau marah. Mereka berhenti sejenak, memakai plastik warna-warni itu, lalu kembali memacu motor mereka menembus genangan air. Jakarta berubah menjadi aliran warna-warni yang bergerak lincah di tengah badai. Aktivitas di kampung di sebelah lokasi proyek juga tidak berhenti. Saya melihat anak-anak kecil berlarian keluar rumah, bertelanjang dada, menyambut air hujan dengan sorak-sorai. Bagi mereka, ini adalah taman bermain gratis. Para ibu dengan sigap meletakkan ember-ember besar di bawah cucuran atap untuk menampung air bersih. Lihat itu, kata Andini, menunjuk ke arah saluran air di depan kampung. Beberapa pria dengan celana pendek dan kaos oblong turun ke dalam saluran air yang mulai meluap. Mereka tidak memakai peralatan keamanan. Mereka menggunakan tangan kosong dan kayu panjang untuk menyodok sumbatan sampah agar aliran air tetap lancar menuju sungai. Mereka gila, gumam saya. Itu sangat berbahaya. Harusnya ada petugas resmi yang melakukan itu dengan alat penyedot. Petugas resmi mungkin baru datang besok setelah laporan masuk ke birokrasi, balas Andini tenang. Tapi rumah mereka akan tenggelam dalam 1 jam jika mereka tidak bergerak sekarang. Mereka menunggu bantuan, Tuan Bennett. Mereka adalah bantuan itu sendiri. Saya terdiam, memandangi air hujan yang terus menghantam bumi. Di mata profesional saya, ini adalah kegagalan tata kelola air. Namun, di mata manusia saya melihat sebuah ketangguhan yang luar biasa. Jakarta tidak menyerah pada alam. Ia menari bersama alam, meski dengan cara yang sedikit berantakan. Hujan mulai reda 1 jam kemudian, meninggalkan uap panas yang naik dari aspal. Bau aspal basah dan sampah yang hanyut memenuhi udara. Saya melihat ke arah lokasi proyek saya. Genangan air menutupi sebagian besar area yang sudah kami gali. Sistem pompa kita belum siap, kata saya dengan nada khawatir. Jika air ini tidak segera surut, fondasi kita bisa rusak. Mungkin Anda bisa bertanya pada Pak RT, saran Andini. Dia tahu kemana air ini biasanya mengalir secara alami. Saya mengerutkan kening. Saya punya sensor elevasi digital, Andini. Saya tidak butuh saran dari orang yang hanya menggunakan perasaan. Saya tetap pada pendirian saya. Saya percaya pada angka-angka di layar tablet saya. Saya yakin bahwa dengan perhitungan teknik yang tepat, saya bisa mengatasi masalah air ini tanpa harus berkomunikasi dengan warga lokal. Saya tidak menyadari bahwa data digital saya memiliki satu kelemahan fatal. Ia tidak mencatat sejarah aliran air bawah tanah yang sudah dipahami warga selama puluhan tahun. Dan kesombongan saya itu akan segera membawa bencana besar bagi proyek kebanggaan saya. Malam itu, saya kembali ke hotel dengan sepatu yang basah kuyup. Saya merasa telah melihat sisi lain dari Indonesia. Sebuah kekuatan yang muncul dalam keadaan darurat. Namun, saya masih belum mau mengakui bahwa kekuatan itu lebih efektif daripada teori-teori yang saya bawa dari Melbourne. Tekanan dari kantor pusat di Australia mulai terasa seperti beban bertonton yang menindih pundak saya. Email masuk setiap jam, menanyakan kemajuan proyek. Mereka menginginkan fondasi utama selesai sebelum musim hujan mencapai puncaknya. Kita harus melakukan pengecoran beton malam ini, kata saya tegas kepada tim di lapangan. Kami berdiri di tepi lubang galian raksasa yang akan menjadi jantung dari sistem drainase modern saya. Di bawah sana, besi-besi penyangga sudah terpasang rapi,
membentuk pola geometris yang sangat saya banggakan. Ini adalah rancangan teknis yang sempurna, setidaknya di atas kertas. Tuan Bennett, mohon maaf. Sebuah suara serak menghentikan instruksi saya. Itu Pak RT. Ia datang dengan sepatu bot karet yang sudah usang dan kaos yang basah oleh keringat. Wajahnya yang keriput tampak sangat cemas. Ia menunjuk ke arah sudut galian yang paling dalam. Tuan, sebaiknya jangan dicor dulu di bagian itu. Di bawah sana ada mata air tua. Orang tua dulu bilang, itu adalah jalan air dari bukit yang sekarang sudah jadi pemukiman. Kalau ditutup beton sekarang, airnya akan mencari jalan lain dan bisa merusak dinding tanah di sekitarnya. Jelas Pak RT dengan nada memohon. Saya melihat ke arah yang ditunjuknya. Tanah di sana memang sedikit lembab, tapi sensor kelembapan saya menunjukkan angka yang masih dalam batas aman. Pak, kata saya sambil mencoba menahan rasa tidak sabar. Saya sudah memindai area ini dengan sonar bawah tanah. Tidak ada sungai atau mata air besar di sana. Yang Bapak lihat itu hanya sisa air hujan kemarin yang merembes. Kita punya jadwal ketat. Jika kita menunda pengecoran, seluruh struktur ini bisa bergeser. Tapi, Tuan, sensor Anda mungkin tidak tahu sejarah tanah ini. Sela Andini mencoba membela Pak RT. Warga di sini sudah puluhan tahun mengamati bagaimana air bergerak saat hujan besar. Mungkin ada benarnya kita memeriksa ulang saluran alami itu. Saya merasakan kemarahan mulai naik ke leher. Cukup. Kita bekerja berdasarkan sains dan teknik, bukan berdasarkan dongeng orang tua atau pengamatan amatir. Andini, perintahkan truk molen untuk masuk. Kita mulai pengecoran dalam 30 menit. Pak RT hanya bisa menghela napas panjang. Ia menatap saya dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan kemarahan, melainkan semacam rasa iba. Ia kemudian berbalik dan berjalan perlahan kembali ke arah kampung. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Gumamnya pelan yang masih sempat tertangkap oleh telinga saya. Proses pengecoran dimulai saat senja mulai jatuh. Suara mesin truk molen menderu, memecah keheningan malam di sekitar kampung. Beton cair yang berat mulai mengalir, mengisi rongga-rongga besi. Saya merasa puas. Inilah kemajuan. Inilah cara kita menaklukkan alam yang tidak teratur ini. Namun, alam punya cara sendiri untuk menjawab tantangan manusia yang sombong. Sekitar pukul 11 malam, langit kembali berubah gelap gulita. Angin kencang mulai bersiul di antara celah gedung-gedung tinggi di kejauhan. Tak lama kemudian, hujan turun dengan intensitas yang lebih gila dari sebelumnya. Ini bukan lagi sekedar hujan, ini adalah air bah yang jatuh dari langit. Saya berdiri di bawah tenda pengawas, mematikan rokok saya dengan terburu-buru. Nyalakan lampu sorot! Pastikan air tidak masuk ke area pengecoran yang baru, Teriak saya. Para pekerja berlarian dengan panik. Mesin pompa besar saya mulai meraung, mencoba membuang air keluar dari lubang galian. Semuanya tampak terkendali selama 1 jam pertama. Lalu, saya mendengar suara itu. Kerak! Sebuah suara retakan yang dalam berasal dari dasar bumi. Bukan suara patahan besi, melainkan suara tanah yang menyerah. Tuan, lihat di sudut sana! Teriak salah satu pengawas lapangan. Lampu sorot diarahkan ke titik yang tadi ditunjuk oleh Pak RT. Beton yang baru saja kami tuang mulai terlihat retak. Air jernih, bukan air hujan yang berlumpur, mulai menyembur keluar dari bawah lapisan beton dengan tekanan yang sangat kuat. Itu adalah mata air tua yang dikatakan Pak RT. Tekanan air dari dalam tanah, ditambah dengan beban air hujan yang luar biasa dari atas, menciptakan efek yang mematikan. Tanah di sekitar galian mulai melunak dan merosot. Sistem pompa tidak kuat, debit airnya terlalu besar, teriak operator pompa. Tiba-tiba, listrik padam. Seluruh area konstruksi menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali menyambar. Suara gemuruh tanah longsor terdengar mengerikan. Fondasi kebanggaan saya, yang menghabiskan jutaan dolar dan ribuan jam kerja, mulai tenggelam ke dalam lumpur.
Saya berdiri terpaku. Tablet canggih di tangan saya mati karena kehabisan daya dan terkena percikan air. Semua data, semua citra satelit, dan semua algoritma saya tidak berguna di depan kekuatan air yang menuntut jalannya kembali. Tuan Bennett, kita harus keluar dari sini. Dinding penahan di sisi utara akan runtuh. Andini menarik lengan saya dengan kuat. Saat kami berlari menuju tempat yang lebih tinggi, saya menoleh ke arah kampung. Di sana, di tengah kegelapan dan hujan badai, saya melihat cahaya lampu senter yang bergerak lincah. Warga kampung tidak lari. Mereka justru keluar membawa karung-karung pasir dan kayu-kayu besar. Mereka bergerak menuju perbatasan antara lokasi proyek saya dan rumah-rumah mereka. Mereka tahu bahwa jika dinding proyek saya runtuh total, air bah itu akan menyapu rumah mereka juga. Rasa malu yang teramat sangat mulai merayap di hati saya. Saya telah mengabaikan peringatan mereka. Saya telah membahayakan nyawa ribuan orang karena keangkuhan profesional saya. Dan sekarang, orang-orang yang ingin saya usir itu justru sedang bersiap untuk memperbaiki kekacauan yang saya buat. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang dingin, saya baru menyadari satu hal yang menyakitkan. Saya bukan sedang membangun kota. Saya sedang menghancurkan sebuah harmoni yang belum sempat saya mengerti. Suara air yang menderu terdengar seperti raungan binatang buas yang sedang kelaparan. Di bawah siraman hujan yang tak kunjung reda, saya berdiri mematung di tepi lubang galian yang kini berubah menjadi danau lumpur raksasa. Mesin-mesin pompa saya yang mahal, yang katanya mampu menyedot ribuan liter air per menit, kini terendam separuh badan. Mereka mati membisu karena hubungan arus pendek listrik. Tuan Bennett, dinding sisi timur mulai retak, teriak salah satu pekerja saya dengan suara gemetar. Saya melihat ke arah dinding penahan beton yang saya banggakan. Retakan besar merambat seperti kilat di permukaannya. Air dari mata air bawah tanah yang saya abaikan tadi terus memancar, menekan fondasi dari bawah dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Kepala saya terasa kosong. Semua teori tata kota dan perhitungan struktur yang saya pelajari di Melbourne tidak bisa memberikan solusi instan untuk bencana ini. Saya merasa kecil. Saya merasa bodoh. Tiba-tiba, dari arah kegelapan kampung, muncul puluhan titik cahaya. Itu adalah lampu senter dan obor. Saya melihat Pak RT memimpin barisan warga. Mereka membawa karung-karung goni, bambu-bambu panjang, dan cangkul. Tuan Bennett, minggir! Biarkan kami yang urus, seru Pak RT. Suaranya lantang, mengalahkan suara gemuruh hujan. Saya hanya bisa terpaku melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tanpa perintah resmi, warga kampung bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Para pemuda melompat ke dalam lumpur sedalam pinggang. Mereka memancangkan bambu-bambu ke dasar tanah yang labil, mengikatnya dengan tali tambang yang tebal untuk menahan pergeseran tanah. Cepat, alirkan airnya ke saluran lama, perintah Pak RT kepada kelompok lain. Beberapa orang mulai menjebol sebagian pagar proyek saya di sisi lain. Mereka tidak menghancurkannya secara sembarangan. Mereka tahu persis di mana letak parit-parit kecil peninggalan zaman dulu yang sudah tertutup semak belukar. Dengan cangkul dan tangan kosong, mereka mengeruk lumpur yang menyumbat saluran itu. Apa yang mereka lakukan? Tanya saya pada Andini yang berdiri di samping saya, basah kuyup. Mereka membuka jalan napas untuk air ini, Tuan, jawab Andini dengan suara parau. Anda mencoba memenjara air dengan beton, tapi mereka tahu bahwa air tidak bisa dipenjara. Air hanya bisa diajak bekerja sama. Ajaibnya, begitu saluran lama itu terbuka, tekanan air di lubang galian mulai berkurang. Air yang tadinya meluap dan mengancam dinding penahan mulai mengalir deras menuju sungai besar di ujung kampung. Retakan di dinding beton saya berhenti merambat. Seorang pria muda yang tadi siang saya lihat sedang memperbaiki motor, kini sedang berjuang di tengah arus air. Ia memanggul karung pasir yang beratnya mungkin sama dengan berat badannya sendiri. Ia terpleset, jatuh ke dalam lumpur, tapi segera bangkit kembali dengan tawa kecil. Rasa haru dan malu bercampur menjadi satu di dalam dada saya. Saya ingin mengusir mereka.
Saya menganggap mereka sebagai hambatan kemajuan. Namun, di saat sistem cerdas saya gagal total, orang-orang terbelakang inilah yang menyelamatkan proyek saya. Dan mungkin juga nyawa saya. Pak Arte, panggil saya saat pria tua itu lewat di depan saya. Ia berhenti sejenak. Air hujan mengalir dari topinya. Iya, Tuan. Maafkan saya. Saya salah. Saya tidak mendengarkan Anda, kata saya dengan suara yang nyaris hilang. Pak RT menepuk bahu saya dengan tangannya yang kotor oleh tanah. Sudahlah, Tuan. Alam Indonesia memang punya kemauan sendiri. Kalau Tuan mau berteman dengan tanah kami, Tuan harus belajar mendengarkannya, bukan hanya mendikte. Sekarang, bantu kami angkat kayu itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melepas jaket bermerek saya. Saya melempar tablet digital saya ke atas meja yang kering. Saya berlari ke tengah lumpur, bergabung dengan warga kampung. Malam itu tidak ada lagi perbedaan antara ahli tata kota dari Australia dan warga kampung yang sederhana. Kami semua hanya manusia yang sedang berjuang melawan alam. Saya memanggul kayu, saya menarik tali, dan saya ikut berteriak memberikan semangat. Tangan saya lecet, pakaian saya hancur karena lumpur. Tapi untuk pertama kalinya sejak saya menginjakkan kaki di Jakarta, saya merasa benar-benar hidup. Saya tidak sedang melihat peta di layar. Saya sedang merasakan denyut nadi bumi Indonesia yang sesungguhnya. Hujan mulai mereda saat fajar menyingsing. Proyek saya selamat, meski banyak kerusakan yang harus diperbaiki. Namun, ada sesuatu yang berubah secara permanen di dalam diri saya. Sesuatu yang lebih penting daripada beton dan baja. Saya melihat ke arah kampung yang mulai tenang. Saya baru saja menyaksikan sebuah keajaiban yang tidak bisa dihitung dengan angka. Keajaiban itu bukan terletak pada infrastruktur, melainkan pada jalinan persaudaraan yang mereka sebut gotong royong. Inilah infrastruktur terkuat di dunia, pikir saya. Dan saya hampir saja menghancurkannya. Matahari pagi muncul dengan malu-malu di balik sisa-sisa awan mendung. Cahayanya yang keemasan memantul di atas genangan air yang mulai surut. Saya berdiri di pinggir jalan dengan tubuh yang kaku dan otot yang terasa seperti ditarik-tarik. Seluruh pakaian saya, dari ujung kerah hingga kaos kaki, kini berwarna coklat pekat karena lumpur. Tuan Bennett, Anda terlihat seperti baru saja pulang dari medan perang. Suara Andini terdengar dari belakang. Ia juga tidak jauh berbeda. Rambutnya berantakan dan wajahnya kusam. Tapi ada binar kelegaan di matanya. Saya tertawa kecil, sebuah tawa yang jujur. Saya rasa ini adalah hari kerja paling produktif dalam hidup saya, meski saya tidak menyentuh komputer sama sekali. Di depan kami, kawasan kampung mulai berdenyut kembali. Tidak ada tanda-tanda trauma atau kepanikan. Para ibu mulai menyapu air keluar dari teras rumah mereka. Para pria sedang mencuci sepeda motor yang kotor. Seolah-olah badai besar semalam hanyalah tamu rutin yang lewat tanpa perlu diratapi berlebihan. Ayo Tuan, Anda butuh tenaga, ajak Pak RT. Ia sudah mengganti bajunya dengan kemeja batik usang yang bersih. Ia menunjuk ke sebuah bangunan kayu sederhana di sudut gang yang selamat dari luapan air. Sebuah papan kayu bertuliskan Warteg Barokah, tergantung miring di sana. Itulah pertama kalinya saya melangkah masuk ke sebuah warteg. Ruangannya sempit. Hanya ada sebuah meja kayu panjang yang mengelilingi lemari kaca penuh piring-piring makanan. Aroma rempah yang kuat, kunyit, lengkuas, dan cabai goreng seketika menyerbu indera penciuman saya. Perut saya meronta, mengingatkan bahwa saya belum makan selama belasan jam. Duduk Tuan. Jangan sungkan, kata seorang wanita parubaya di balik lemari kaca. Saya mengenalinya. Dialah wanita yang memberikan saya segelas air es saat saya hampir pingsan karena panas beberapa hari lalu. Ia segera menyendokkan nasi putih yang mengepul ke atas piring plastik. Dengan lincah, ia menambahkan sayur nangka, potongan tempe goreng, dan sambal merah yang terlihat sangat pedas. Ini namanya nasi rames, kata Pak RT sambil mulai makan dengan tangannya. Makanan semua orang di Jakarta.
Dari kuli bangunan sampai pejabat, semua duduk di sini. Saya mengambil sendok dengan ragu, lalu menyuapkan makanan itu ke mulut. Rasa gurih dan hangat menjalar seketika. Itu bukan sekedar makanan. Itu terasa seperti pelukan yang tulus setelah malam yang sangat dingin. "Bagaimana, Tuan?" "Enak," tanya wanita pemilik warung sambil tersenyum lebar. Ini luar biasa," jawab saya jujur. Saya tidak pernah merasakan makanan yang sehangat ini. Sambil makan, saya mengamati suasana di dalam warung kecil itu. Seorang supir ojek duduk di samping saya, mengobrol akrab dengan seorang pemuda yang memakai kemeja rapi. Mungkin seorang pegawai kantoran. Mereka tidak saling kenal, tapi mereka berbagi cerita tentang banjir semalam, seolah-olah sahabat lama. Di sini, tidak ada pembatas status sosial. Meja kayu panjang ini adalah tempat di mana semua orang setara. Saya teringat dengan rencana awal saya. Saya ingin mengganti semua ini dengan pujasera modern yang bersih, di mana orang memesan makanan lewat aplikasi dan duduk di kursi plastik yang dingin tanpa saling bicara. Saya ingin menghapus ketidakteraturan ini. Kini saya sadar betapa bodohnya pemikiran itu. "Pak RT," kata saya sambil meletakkan sendok. "Semalam saat air mulai naik, saya merasa semua teknologi saya tidak berguna. Saya merasa sistem saya gagal total." Pak RT menyeruput teh hangatnya. "Teknologi itu bagus, Tuan. Kami tidak menolaknya. Kami juga ingin hidup maju. Tapi di Indonesia, alat secanggih apapun tidak akan bekerja kalau dia tidak punya ruh. Dan ruh itu ada di dalam hati manusianya." Ia menunjuk keluar, ke arah warga yang masih sibuk bekerja bersama. "Tuan lihat mereka. Mereka tidak butuh sensor untuk tahu tetangganya butuh bantuan. Mereka tidak butuh aplikasi untuk bergerak bersama. Jika Tuan membangun gedung yang memisahkan mereka satu sama lain, Tuan sebenarnya sedang membangun sebuah penjara, bukan sebuah kota." Kalimat itu menghantam saya lebih keras daripada aliran air semalam. Saya melihat ke sekeliling warteg. Tempat ini bukan sekedar warung makan, ini adalah ruang pertemuan, pusat informasi, dan pengikat batin sebuah komunitas. Ini adalah infrastruktur sosial yang jauh lebih canggih daripada algoritma manapun yang pernah saya buat. Epiphany, sebuah pencerahan, datang kepada saya di tengah aroma gorengan dan suara bising knalpot di luar. Saya menyadari bahwa selama ini saya hanya merancang wadah, tapi saya lupa tentang isinya. Saya merancang garis-garis tegas di atas kertas, tapi saya lupa tentang kehidupan yang akan mengalir di dalamnya. Indonesia telah mengajarkan saya bahwa sebuah kota bukan tentang seberapa pintar betonnya, tapi seberapa hangat manusianya. "Terima kasih untuk pelajarannya, Pak," kata saya tulus. "Jangan berterima kasih pada saya, Tuan Bennett," jawab Pak RT sambil terkekeh. "Berterima kasihlah pada air semalam. Dia yang datang untuk mencuci kesombongan kita semua." Saya membayar makanan itu, tapi pemilik warung menolak uang kembaliannya. Ia hanya meminta saya untuk mampir lagi lain kali. Saat saya melangkah keluar dari warteg, saya merasa beban di pundak saya telah hilang. Saya bukan lagi Oliver Bennett yang angkuh dari Melbourne. Saya adalah seorang murid yang baru saja memulai pelajaran pertamanya tentang bagaimana merancang sebuah rumah bagi jiwa-jiwa manusia. Besok saya akan menghapus seluruh rencana lama saya. Saya akan mulai menggambar kembali. Bukan dengan garis-garis yang kaku, melainkan dengan lekukan-lekukan yang mengikuti detak jantung kota ini. Saya kembali ke kantor konsultan di Kuningan 3 hari kemudian. Kali ini, saya tidak datang dengan langkah yang terburu-buru atau wajah yang kaku. Saya mengenakan kemeja batik berwarna biru tua yang saya beli di pasar dekat kampung. Sebuah kain dengan motif sulur yang saling menyambung, lambang keterhubungan. Di ruang rapat, Andini, Pak Bambang, dan seluruh tim teknis sudah menunggu. Mereka tampak tegang. Mungkin mengira saya akan marah besar karena kerusakan di lokasi proyek,
atau memberikan perintah penggusuran yang lebih keras sebagai balasan atas kegagalan teknis semalam. Saya berdiri di depan layar besar. File Jakarta Smart City 2.0 yang lama masih terpajang di sana. Sebuah rancangan yang penuh dengan beton, baja, dan keteraturan yang dingin. Tuan Bennett, Pak Bambang memulai dengan nada hati-hati. Kami sudah menyiapkan laporan kerusakan dan estimasi biaya perbaikan dinding penahan. Kami akan berusaha mempercepat jadwal agar kantor pusat di Melbourne tidak kecewa. Saya menarik napas panjang, lalu melakukan sesuatu yang membuat seisi ruangan terkesiap. Saya menekan tombol delete. Seluruh naskah awal yang saya buat selama berbulan-bulan hilang dari layar dalam sekejap. Tuan, apa yang Anda lakukan? Tanya Andimi, matanya terbelalak. Mungkin saya salah paham sejak awal, kata saya dengan suara tenang namun tegas. Saya datang ke sini sebagai seorang guru yang merasa tahu segalanya. Tapi semalam, saya menyadari bahwa saya hanyalah seorang murid yang tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Saya membuka naskah baru yang saya kerjakan selama 2 malam terakhir. Layar kini menunjukkan gambar yang jauh berbeda. Tidak ada lagi kotak-kotak apartemen yang kaku. Sebagai gantinya, saya menggambar sebuah kawasan yang terintegrasi dengan kampung lama. Kita tidak akan meratakan kampung itu, kata saya. Kita akan memperkuatnya. Keheningan yang dalam menyelimuti ruangan. Saya melihat kebingungan di wajah mereka. Saya menyebutnya infrastruktur berbasis jiwa, lanjut saya. Alih-alih membangun menara beton yang terpisah, kita akan membangun jalur-jalur pejalan kaki yang lebar, yang menghubungkan gang-gang sempit dengan ruang publik. Kita akan memperbaiki sanitasi mereka, memberikan akses air bersih yang layak, tapi kita tidak akan menghancurkan warung-warung mereka. Kita tidak akan merusak jalinan sosial mereka. Saya menunjuk ke bagian drainase. Mata air yang dikatakan Pak RT, kita akan menjadikannya kolam retensi alami. Kita akan membangun taman di sekelilingnya. Saat hujan, taman itu akan menjadi penampung air. Saat kemarau, itu akan menjadi ruang bermain anak-anak. Kita tidak akan melawan air. Kita akan memberikan tempat bagi air untuk mengalir. Andini perlahan berdiri. Sebuah senyuman mulai merekah di wajahnya. Anda ingin mempertahankan gotong royong mereka? Benar, jawab saya tulus. Saya baru sadar bahwa jaringan kabel yang semrawut itu, gang-gang yang sempit itu, dan bisingnya suara klakson adalah bagian dari sebuah jejaring kehidupan yang sangat kuat. Itu adalah jaring pengaman sosial yang tidak dimiliki oleh kota-kota di Australia. Jika kita menghancurkan rumah mereka, kita menghancurkan sistem keamanan mereka. Kita menghancurkan kebahagiaan mereka. Saya teringat rasa nasi rames di warteg tempo hari. Saya teringat hangatnya teh manis dan tulusnya bantuan warga di tengah badai. Masyarakat Indonesia memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah, kata saya lagi. Mereka punya infrastruktur hati. Itulah yang membuat Jakarta tetap berdiri meski dihantam banjir atau kemacetan. Tugas kita sebagai perencana bukan untuk mengubah identitas itu, tapi untuk memuliakannya dengan teknologi yang tepat. Pak Bambang mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Tuan Bennett. Untuk pertama kalinya, saya merasa naskah rencana ini benar-benar bernapas. Saya tidak lagi melihat data sebagai angka-angka yang mati. Saya melihat setiap titik di peta sebagai seorang ibu yang sedang memasak, seorang kakek yang sedang menjaga cucunya, atau seorang pemuda yang sedang berbagi kopi di sudut gang. Saya menyadari sebuah kebenaran universal hari itu. Kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa banyak bangunan kaca yang mereka miliki, melainkan dari seberapa kuat mereka mampu mempertahankan kemanusiaan di tengah perubahan zaman. Jakarta bukan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Jakarta adalah sebuah keajaiban yang harus dipahami dengan hati. Mari kita mulai bekerja, kata saya dengan semangat baru. Kita punya waktu 2 minggu untuk meyakinkan kantor pusat di Australia bahwa Indonesia adalah masa depan pembangunan kota yang manusiawi. Dan saya yakin,
Mereka akan terpukau seperti saya. Saat rapat berakhir, saya merasa ada cahaya baru yang masuk ke dalam ruang itu. Bukan cahaya dari proyektor, melainkan cahaya pemahaman yang tulus. Saya telah jatuh cinta pada kekacauan yang indah ini, dan saya berjanji untuk menjaganya dengan segala kemampuan saya. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai yang mengubah hidup saya. Hari ini, saya berdiri di atas jembatan kayu yang baru saja selesai dibangun, menghubungkan kawasan perkantoran modern dengan kampung yang dulu ingin saya ratakan. Udara Jakarta masih terasa panas, namun kini ada hembusan angin yang lebih segar karena jalur hijau yang kami tanam di sepanjang sungai. Suara klakson di kejauhan tetap ada, namun di sini, di bawah naungan pohon-pohon peneduh, suara yang paling dominan adalah tawa anak-anak yang sedang bermain air di kolam retensi. "Tuan Bennett, lihat ke sini!" seru seorang anak kecil sambil melambaikan tangan. Saya tersenyum dan melambaikan tangan kembali. Anak itu berdiri di sebuah area yang kami sebut sebagai ruang ketiga. Ini bukan sekedar taman, melainkan sebuah pelataran luas yang terintegrasi dengan warung-warung warga. Di sana, para pekerja kantor yang memakai dasi duduk berdampingan dengan tukang ojek dan warga kampung. Mereka berbagi meja, berbagi cerita, dan tentu saja berbagi sambal. Naskah penataan yang baru ini tidak mencoba untuk mengubah orang Indonesia menjadi orang Melbourne. Sebaliknya, naskah ini memberikan ruang bagi identitas mereka untuk bersinar. Saya melihat ke arah saluran air di bawah jembatan. Airnya jernih dan mengalir lancar. Kami tidak menutupnya dengan beton tebal yang kaku. Kami menggunakan susunan batu alam dan tanaman air yang mampu menyaring kotoran secara alami. Sebuah teknik yang saya pelajari dari cara warga kampung menanam tanaman di depan rumah mereka. Pak RT berjalan menghampiri saya. Ia mengenakan kemeja batik yang paling bagus, mungkin untuk merayakan peresmian kecil-kecilan hari ini. Wajahnya yang keriput terlihat sangat berseri. "Tuan, lihat itu!" Pak RT menunjuk ke arah kabel-kabel listrik yang kini tertata rapi di dalam saluran bawah tanah yang mudah diakses. Dulu saya pikir kabel ruwet itu adalah kutukan. Sekarang, setelah tertata begini, saya merasa kota kita benar-benar punya martabat. "Tapi Pak," kata saya sambil menatap jalinan jembatan yang menghubungkan rumah-rumah warga. "Martabat kota ini bukan pada kabel yang rapi. Martabat itu ada pada cara warga di sini tetap saling menjaga, meski dunia di luar sana semakin sibuk." Pak RT menepuk bahu saya. "Tuan sudah menjadi bagian dari kami sekarang. Tuan bukan lagi orang asing yang hanya melihat peta." Saya terdiam sejenak, meresapi kata-katanya. Ia benar. 6 bulan lalu, saya melihat Jakarta sebagai sebuah masalah teknis yang harus diperbaiki. Sekarang, saya melihatnya sebagai sebuah mahakarya kemanusiaan yang harus dirawat. Saya berjalan perlahan menuju warteg Barokah yang kini memiliki teras lebih luas dan bersih, namun tetap mempertahankan meja kayu panjangnya. Wanita pemilik warung menyambut saya seolah-olah saya adalah anggota keluarganya yang baru pulang dari perantauan jauh. "Nasi rames seperti biasa, Tuan?" tanyanya dengan nada hangat. "Tentu saja, dan jangan lupa sambalnya yang banyak," jawab saya sambil tertawa. Saat saya duduk di sana, saya mengeluarkan buku catatan kecil saya. Saya melihat kembali coretan-coretan awal saya yang penuh dengan angka dan grafik dingin. Saya mengambil pena, lalu menuliskan satu kalimat di halaman terakhir yang masih kosong. Indonesia tidak butuh keajaiban teknologi untuk menjadi hebat. Indonesia sudah memiliki keajaiban itu di dalam setiap senyuman dan tangan yang saling membantu. Saya teringat betapa sombongnya saya dulu. Saya ingin membawa Smart City ke sini, tanpa menyadari bahwa orang-orang di sini sudah jauh lebih pintar dalam hal yang paling mendasar. Cara mencintai sesama, dan cara bertahan hidup dalam kebersamaan. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya pikir saya datang ke sini untuk mengajar. Ternyata saya datang untuk belajar. Saya belajar bahwa sebuah kota baru benar-benar cerdas ketika ia mampu menampung air mata dan tawa warganya, bukan hanya menampung mobil dan gedung tinggi. Masya Allah,
Luar biasa sekali. Ketika saya melihat ke arah cakrawala, matahari mulai tenggelam, memberikan warna jingga yang indah pada pucuk-pucuk gedung tinggi dan atap-atap rumah kampung yang kini bersatu dalam harmoni. Tidak ada lagi garis pemisah yang tajam. Semuanya saling terhubung dalam sebuah jejaring. Kehidupan yang kuat dan indah. Besok saya akan terbang kembali ke Australia. Namun, saya tahu bahwa sebagian besar dari hati saya akan tetap tinggal di sini, di antara gang-gang sempit dan aroma rempah yang menggoda. Saya membawa pulang pelajaran berharga, bahwa kemajuan yang sejati adalah kemajuan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Inilah miracle Indonesia. Sebuah keajaiban yang tidak terlihat di layar komputer, tapi terasa sangat nyata di dalam dada. Saya menutup buku catatan saya. Pekerjaan saya di sini telah selesai. Namun, perjalanan batin saya baru saja dimulai. Saya melangkah keluar dari warung dengan perasaan damai, siap menghadapi dunia dengan mata yang jauh lebih terbuka dan hati yang jauh lebih rendah. Jakarta, terima kasih telah memanusiakan saya kembali. Nama saya Nicholas Kostas. Selama 30 tahun, hidup saya hanya berputar di sekitar pelabuhan Pireus, Yunani. Saya adalah seorang insinyur perkapalan yang dibesarkan oleh baja, angka, dan perangkat lunak simulasi tercanggih. Hai. Bagi saya, laut adalah musuh yang harus ditaklukkan dengan perhitungan presisi. Kantor saya di Athena selalu dingin karena penyejuk udara. Di meja kerja, terdapat 3 layar monitor besar. Saya bisa menghitung ketahanan lambung kapal kargo raksasa hanya dengan beberapa klik. Saya percaya pada material komposit, mesin bertenaga besar, dan struktur logam yang kaku. Tanpa cetak biru digital, sebuah kapal hanyalah tumpukan sampah yang menunggu untuk tenggelam. Lalu, sebuah perintah datang dari pimpinan perusahaan. Nicholas, kau harus pergi ke Sulawesi, Indonesia, katanya sambil meletakkan sebuah berkas di depan saya. Saya mengerutkan kening. Untuk apa? Memeriksa pelabuhan peti kemas di sana? Bukan. Kau akan mengawasi pembuatan kapal pesiar mewah. Tapi dasarnya harus menggunakan kapal pinisi. Jawab bos saya tenang. Saya tertawa. Saya pikir itu adalah lelucon yang buruk. Pinisi? Saya pernah melihat fotonya di majalah tua. Itu adalah kapal kayu dengan layar besar, peninggalan masa lalu yang seharusnya sudah masuk museum. Anda bercanda. Kayu adalah material yang lemah. Kayu bisa membusuk, terbakar, dan hancur oleh rayap laut. Kita hidup di abad ke-21, bukan zaman bajak laut, kata saya dengan nada meremehkan. Bos saya tidak tersenyum. Klien kita menginginkan jiwa dari kapal itu. Mereka menyebutnya keajaiban Indonesia. Kau berangkat besok. Saya keluar dari ruangan dengan rasa kesal yang meluap. Di kepala saya, Indonesia hanyalah sebuah titik jauh yang tidak memiliki teknologi maritim modern. Saya membayangkan sebuah bengkel kotor di tepi pantai, dengan orang-orang yang tidak mengerti matematika dasar. Saya mencium aroma air laut asin dari jendela kantor saya. Laut Mediterania terlihat tenang, seolah menertawakan tugas baru saya. Saya yakin, perjalanan ini hanya akan membuang-buang waktu saya yang berharga. Bagaimana mungkin potongan-potongan kayu tua bisa menghadapi amukan samudra yang luas? Bagi seorang insinyur seperti saya, ini adalah sebuah penghinaan terhadap sains. Saya mengemasi tas dengan hati yang berat, tanpa tahu bahwa kesombongan saya akan segera diuji oleh alam yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Udara di Tanah Beru, Bulukumba, terasa seperti api yang menjilat kulit. Saat saya turun dari mobil sewaan, debu putih halus segera menutupi sepatu kulit saya yang mahal. Saya terbatuk, menutupi hidung dengan sapu tangan. Ini bukan galangan kapal. Ini hanyalah sebuah pesisir pantai yang berantakan dengan batang-batang kayu raksasa yang berserakan. Saya melihat sekeliling dengan rasa tidak percaya. Tidak ada derek raksasa. Tidak ada mesin pemotong laser yang presisi. Tidak ada gudang kedap suara dengan suhu yang diatur. Yang ada hanyalah deretan kerangka kapal kayu raksasa yang berdiri di atas pasir, dinaungi oleh atap rumbia yang rapuh.
Selamat datang, Tuan Nicholas. Sebuah suara menyapa saya. Seorang pria lokal dengan kulit gelap yang terbakar matahari tersenyum lebar. Dia hanya mengenakan kaos oblong tipis dan sarung yang diikat di pinggang. Namanya Aris, asisten lapangan saya. "Di mana kantor teknisnya?" tanya saya tanpa basa-basi. Aris menunjuk ke arah sebuah rumah panggung kayu kecil di pinggir pantai. "Di sana, Tuan." Tapi para tukang lebih suka bekerja di bawah pohon. Saya berjalan menuju kerangka kapal terdekat. Suara bising memenuhi telinga saya. Namun itu bukan suara mesin listrik yang canggih. Itu adalah suara manual. Tak, tak, tak. Saya melihat beberapa pria sedang mengayunkan kapak pendek untuk menghaluskan balok kayu yang sangat keras. Saya mendekat dan menyentuh permukaan kayu itu. Teksturnya kasar dan beraroma sangat kuat. "Ini kayu apa?" tanya saya. "Ini kayu besi, Tuan. Kayu ulin dari hutan Kalimantan," jawab Aris bangga. Saya menggelengkan kepala. Kayu ini terlihat sangat berat dan sulit dikerjakan. Saya melihat seorang pemuda sedang melubangi papan kayu tebal hanya dengan sebuah bor tangan kuno dan pahat. Dia tidak menggunakan penggaris besi atau alat ukur sudut digital. Dia hanya menggunakan seutas tali kusam yang diberi pemberat. "Ini gila," gumam saya dalam hati. Bagaimana mereka bisa memastikan tingkat keseimbangan kapal dengan alat seperti itu? Saya merasa sedang kembali ke zaman batu. Di Yunani, kami menghitung ketebalan pelat baja hingga satuan milimeter terkecil. Di sini, mereka bekerja di bawah sinar matahari yang menyengat, bersimbah keringat, dan hanya mengandalkan insting. Bau air laut yang amis bercampur dengan aroma serpihan kayu yang terbakar. Di kejauhan, ombak besar menghantam karang, seolah-olah sedang menunggu untuk menghancurkan kapal kayu yang belum jadi ini. Saya merasa terjebak dalam sebuah proyek yang tidak masuk akal. Saya mengeluarkan ponsel saya, berniat mengambil foto untuk menunjukkan kepada bos saya betapa buruknya situasi di sini. Namun, saat saya melihat melalui layar ponsel, saya menyadari sesuatu. Kerangka kapal itu, meskipun dibuat dengan alat yang primitif, memiliki lengkungan yang sangat halus. Garisnya mengalir seperti air. "Hanya kebetulan," bisik saya pada diri sendiri. Saya tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan yang mengecewakan ini, ada sebuah rahasia besar yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh komputer tercanggih saya di Athena. Saya melangkah lebih jauh ke dalam bayangan kapal, bersiap untuk menemukan kesalahan pertama yang akan menjadi alasan saya untuk membatalkan semua ini. "Siapa kepala desainer di sini?" Suara saya meninggi. Saya sudah tidak sabar lagi. Aris mengantar saya menemui seorang lelaki tua yang sedang duduk bersila di bawah bayangan kapal yang setengah jadi. Lelaki itu mengenakan kopiah kusam dan sedang menghisap rokok kretek. Kulit wajahnya penuh keriput, seperti peta kuno yang digambar di atas kulit kayu. "Ini Daeng Baso," kata Aris pelan. "Dia adalah Pantrita Lopi, sang ahli pembuat kapal kami." Saya membuka tas dan mengeluarkan tablet digital saya. Saya menyalakan layar yang terang, menampilkan grafik simulasi hidrodinamika yang rumit. "Tuan Baso, saya perlu melihat gambar teknik kapal ini. Saya harus memeriksa titik berat, kapasitas beban, dan koefisien stabilitasnya." Lelaki tua itu hanya menatap layar tablet saya dengan tenang. Dia menghembuskan asap rokok, lalu tersenyum tipis. Dia tidak terlihat terkesan sedikit pun. "Kami tidak punya kertas seperti itu, Tuan," jawabnya dengan suara serak namun mantap. Saya tertegun. Tidak ada gambar. Tidak ada cetak biru. Lalu bagaimana kalian membangun kapal sebesar ini? Ini bukan membuat perahu mainan. Daeng Baso berdiri perlahan. Dia meletakkan tangan kanannya yang kasar di dada, lalu menunjuk ke arah kepalanya. "Semua rancangannya ada di sini, dan di sini. Kami membangun dengan ingatan dan rasa." Saya merasa darah saya mendidih. "Ini kegilaan! Ini murni bunuh diri teknik. Bagaimana jika sudut lengkungannya salah 1 derajat saja? Kapal ini akan miring. Bagaimana jika sambungannya tidak kuat?
Kapal ini akan pecah di tengah samudra. Saya mulai menjelaskan tentang hukum Archimedes dan tekanan air dengan nada menggurui. Saya ingin dia tahu bahwa membangun kapal adalah ilmu pasti, bukan sebuah puisi atau perasaan. Namun, Daeng Baso hanya mendengarkan sambil menatap laut lepas. Tuan Nicholas, potongnya dengan lembut. Laut tidak membaca kertas Anda. Laut hanya tahu cara memeluk kayu yang jujur. Dia kemudian berjalan menuju lambung kapal. Dia memukul salah satu balok kayu dengan tangan kosong. Bunyi yang keluar terasa padat dan dalam, seperti detak jantung bumi. Daeng Baso seolah-olah sedang berbicara dengan kayu itu, sesuatu yang bagi saya adalah hal yang sangat tidak logis. Saya berdiri mematung di tengah hamparan pasir. Di mata saya, orang-orang ini sedang membangun peti mati kayu yang besar. Saya merasa bertanggung jawab untuk menghentikan bencana ini. Saya harus membuktikan secara ilmiah bahwa metode mereka salah total. Malam itu, saya tidak bisa tidur di penginapan kecil saya. Suara ombak terdengar seperti tawa ejekan. Saya bersumpah, besok saya akan membawa alat pengukur digital saya. Saya akan menunjukkan kepada lelaki tua itu bahwa rasa tidak akan pernah bisa mengalahkan matematika. Matahari baru saja terbit di cakrawala Tanah Beru, namun panasnya sudah mulai menusuk. Saya datang ke pesisir dengan tas ransel besar berisi peralatan paling canggih yang saya miliki. Saya membawa pemindai laser digital buatan Jerman dan alat pengukur kemiringan elektronik. Saya ingin membuktikan bahwa tanpa cetak biru, kapal ini hanyalah sebuah produk cacat yang tidak simetris. Daeng Baso sedang duduk di atas sebuah balok kayu, mengamati para pekerjanya dengan tenang. Dia hanya mengangguk pelan saat melihat saya memasang tripod di atas pasir yang tidak rata. Silakan, Tuan Nicholas. Ukurlah apa yang ingin Anda ukur. Katanya dengan nada suara yang sangat santai, hampir seperti meremehkan tantangan saya. Saya mulai bekerja. Saya menyalakan sinar laser merah yang terang. Saya memindai sisi kiri lambung kapal, lalu berpindah ke sisi kanan. Alat saya bekerja dengan kecepatan cahaya, mengirimkan jutaan titik data ke layar tablet. Saya menunggu dengan senyum penuh kemenangan, menanti angka-angka merah yang menunjukkan kesalahan besar dalam struktur kayu ini. Namun saat angka-angka itu muncul di layar, jantung saya seolah berhenti berdetak. Tidak mungkin, bisik saya. Saya memeriksa ulang alat saya. Saya melakukan kalibrasi ulang. Berpikir mungkin debu pantai telah merusak sensor laser saya. Saya memindai ulang dari sudut yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Tingkat kemiringan antara sisi kiri dan sisi kanan kapal ini memiliki selisih hampir nol. Secara teknis, kapal ini memiliki keseimbangan yang sempurna. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang hanya menggunakan seutas tali kusam bisa menghasilkan ketepatan yang sama dengan mesin seharga ribuan euro? Saya mematikan alat itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya berjalan mendekat ke lambung kapal untuk melihat lebih teliti. Disinilah saya menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Kapal ini tidak menggunakan satu pun paku besi. Tuan Nicholas, apakah Anda sedang mencari paku? Aris menghampiri saya. Di mana bautnya? Bagaimana kalian menyatukan papan-papan raksasa ini? Tanya saya dengan nada bingung. Aris menunjuk ke arah lubang-lubang kecil yang dibuat dengan bor tangan. Kami menggunakan pasak kayu, Tuan. Kayu bertemu kayu. Kami menyebutnya sambungan. Pasak ini terbuat dari kayu yang sama kerasnya dengan papan itu sendiri. Saya menyentuh salah satu sambungan itu. Begitu rapat, begitu halus. Daeng Baso mendekati saya dan meletakkan tangannya di atas kayu yang panas. Besi akan berkarat dan merusak kayu dari dalam, Tuan, jelas Daeng Baso dengan tenang. Tapi pasak kayu ini akan menyatu dengan badan kapal. Saat kapal masuk ke air, pasak ini akan mengembang karena basah. Dia akan mengunci lebih kuat daripada baut baja manapun. Mereka akan menjadi satu nyawa dengan laut. Saya terdiam. Logika saya mulai retak.
Selama ini saya diajarkan bahwa kekuatan berasal dari kekakuan material logam dan pengikat mekanis. Namun di sini, saya melihat sebuah filosofi yang berbeda. Kekuatan berasal dari kesatuan material yang sama, yang saling mendukung dan menyesuaikan diri. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Apa yang sedang terjadi ini? Ilmu pengetahuan saya mengatakan ini tidak masuk akal. Tetapi kenyataan di depan mata saya menunjukkan kesempurnaan yang tidak bisa dibantah. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya mulai menyadari bahwa apa yang saya anggap sebagai kesederhanaan primitif sebenarnya adalah puncak dari kecerdasan yang telah diasah selama ratusan tahun. Namun, ego saya belum sepenuhnya menyerah. Saya masih yakin, sebuah kapal butuh lebih dari sekedar kesimetrisan untuk bertahan hidup di tengah badai. Pagi itu, ketenangan saya terganggu oleh suara riuh yang tidak biasa. Saya keluar dari penginapan dan melihat ratusan orang sudah berkumpul di pinggir pantai. Bukan hanya para pekerja galangan, tetapi juga pemuda desa, orang tua, bahkan beberapa anak kecil. Mereka semua memegang tali tambang yang sangat besar melilit kerangka kapal yang beratnya puluhan ton. Apa yang mereka lakukan? Tanya saya kepada Aris. Saya melihat sebuah balok kayu utama yang sangat besar harus dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi. Kenapa mereka tidak menyewa alat berat? Tanpa derek hidrolik, ini akan memakan waktu berhari-hari. Ini sangat tidak efisien. Aris tertawa kecil. Sebuah tawa yang mulai membuat saya merasa bodoh. Ini disebut gotong royong, Tuan Nicholas. Kami tidak butuh mesin jika memiliki tetangga. Saya berdiri di pinggir, menyilangkan tangan di dada dengan sikap skeptis. Di Yunani, kami menghitung tenaga kuda dan kapasitas beban mesin. Di sini, saya hanya melihat sekumpulan orang berpakaian lusuh. Tiba-tiba, Daeng Baso berdiri di depan masa. Dia tidak membawa pengeras suara. Dia hanya membawa sebuah potongan kayu kecil yang dipukulkan ke badan kapal. Tok, tok, tok. Seketika, suasana menjadi hening. Hanya suara deburan ombak dan desis angin laut yang terdengar. Bau garam menyengat di hidung saya. Daeng Baso mulai menyanyikan sebuah bait dalam bahasa lokal yang tidak saya mengerti. Suaranya rendah namun bergetar, merambat melalui pasir pantai yang hangat. Heya, heya. Ratusan orang itu menyahut dengan serentak. Suara mereka menggelegar. Lebih keras dari deru mesin manapun yang pernah saya dengar. Mereka mulai menarik tali itu bersama-sama. Otot-otot lengan mereka menegang. Keringat bercucuran membasahi kulit yang terbakar matahari. Cahaya matahari pagi terpantul di punggung mereka, menciptakan pemandangan yang seolah-olah berasal dari lukisan kuno. Saya tertegun. Balok kayu raksasa yang saya pikir mustahil digerakkan oleh manusia itu mulai bergeser. Sedikit demi sedikit, kayu itu naik. Seolah-olah ia memiliki nyawa dan mematuhi perintah suara manusia. Tidak ada instruksi rumit. Tidak ada alat komunikasi radio. Yang ada hanya irama nyanyian dan kesatuan gerak. Saya melihat seorang lelaki tua di dekat saya. Meskipun tubuhnya kecil, dia menarik tali itu dengan semangat yang luar biasa. Saat mata kami bertemu, dia tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang kecoklatan karena sirih. Dia seolah mengajak saya untuk ikut merasakan energi itu. Apa yang sedang terjadi ini? Bisik saya pada diri sendiri. Di meja kerja saya di Athena, saya selalu mengabaikan faktor manusia. Manusia bagi saya hanyalah angka dalam biaya operasional. Namun di sini, manusia adalah mesin itu sendiri. Mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh algoritma saya. Kepercayaan yang buta satu sama lain. Saya melihat bagaimana mereka saling membantu ketika salah satu kaki temannya tergelincir di pasir. Tanpa perintah, orang di sebelahnya langsung menahan beban lebih berat. Ada sebuah harmoni sosial yang bekerja secara otomatis. Dalam waktu kurang dari 1 jam, balok kayu itu sudah berada di posisi yang tepat. Daeng Baso menghentikan nyanyiannya. Orang-orang mulai tertawa, berbagi air minum, dan menepuk bahu satu sama lain. Tidak ada kelelahan yang berlebihan.
Yang ada hanyalah kegembiraan setelah menyelesaikan tugas besar. Saya berjalan mendekati Daeng Baso yang sedang menyeka keringat di dahinya. Ini luar biasa, kata saya, kali ini tanpa nada meremehkan. Mesin bisa rusak, Tuan Nicholas, kata Daeng Baso lembut sambil menatap orang-orangnya. Tetapi hati yang menyatu tidak akan pernah macet. Di Indonesia, kami membangun kapal bukan hanya dengan kayu, tapi dengan persaudaraan. Saya menunduk, melihat tangan saya yang bersih dan halus. Saya merasa sangat kecil di tengah keberhasilan kolektif ini. Keajaiban Indonesia yang dibicarakan bos saya mulai menampakkan wujudnya. Bukan dalam bentuk teknologi, melainkan dalam bentuk jiwa manusia yang tak terkalahkan. Saya mulai menyadari bahwa efisiensi bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang bagaimana sebuah proses bisa memperkuat ikatan antar sesama. Hujan tropis turun dengan deras sore itu. Bau tanah basah dan aroma kayu yang segar memenuhi udara. Saya berdiri di bawah atap rumbia, mengamati bagian lambung kapal yang terendam air hujan. Dalam pikiran saya, air adalah musuh utama. Air menyebabkan karat pada baja dan pembusukan pada kayu biasa. Saya melihat Daeng Baso membiarkan potongan-potongan kayu ulin itu tergeletak begitu saja di tempat terbuka. Membiarkannya dipukuli oleh air hujan. Tuan Baso, apakah kayu ini tidak akan rusak jika terus terkena hujan dan air laut? Tanya saya. Di Yunani, kami menghabiskan biaya sangat besar hanya untuk perawatan cat agar kapal tidak hancur oleh korosi. Lelaki tua itu tertawa pelan. Dia mengambil sepotong kayu kecil yang sudah terendam di genangan air payau selama berbulan-bulan. Dia melemparkannya kepada saya. Kayu itu terasa sangat berat, lebih mirip sepotong logam dingin daripada batang pohon. Ini kayu ulin, Tuan Nicholas, katanya sambil menyapu sisa air di wajahnya. Orang menyebutnya kayu besi. Dia memiliki sifat yang unik. Semakin dia terkena air, dia justru menjadi semakin keras. Seratnya akan mengunci rapat seperti rahang buaya. Saya mengambil pisau saku saya yang terbuat dari baja tahan karat. Saya mencoba menggores permukaannya dengan kuat. Hasilnya mengejutkan. Pisau saya justru menjadi tumpul, sementara permukaan kayu itu hanya meninggalkan bekas putih tipis yang mudah diusap. Tidak ada lubang, tidak ada retakan. Ini sangat tidak masuk akal menurut buku teks teknik saya. Semua bahan organik seharusnya melemah jika terkena kelembapan tinggi secara terus-menerus. Baja Anda mencoba melawan laut dengan bahan kimia, lanjut Daeng Baso. Tetapi kayu ini justru berteman dengan laut. Dia tidak takut pada garam. Dia membiarkan laut meresap ke dalam dirinya untuk menjadikannya lebih kokoh. Saya terdiam saat hujan mulai mereda. Pikiran saya melayang kembali ke pelabuhan Pireus. Saya teringat betapa lelahnya kami setiap tahun harus mengeruk tiram dan membersihkan karat dari lambung kapal baja. Kami selalu berada dalam posisi bertahan, berperang melawan alam dengan segala cara yang mahal. Di sini, di sudut pesisir Indonesia yang sederhana ini, mereka menggunakan bahan yang justru menantang waktu. Mereka tidak memaksakan kekuatan. Mereka menyatu dengan kekuatan alam itu sendiri. Saya mulai meragukan superioritas material modern yang selama ini saya agungkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Alam Indonesia menyediakan jawaban yang tidak pernah terpikirkan oleh laboratorium canggih di Eropa. Saya menyentuh lambung kapal itu dengan ujung jari saya, merasakan permukaan yang dingin dan keras. Kayu ini bukan sekedar benda mati, ini adalah prajurit yang lahir dari hutan tropis, siap menembus ombak besar tanpa perlu bantuan teknologi pelapis masa kini. Apalagi rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang ini? Rasa percaya diri saya sebagai insinyur modern kini benar-benar terguncang, digantikan oleh rasa hormat yang tumbuh secara perlahan terhadap kebijaksanaan lokal yang luar biasa ini. Langit berubah warna menjadi hitam pekat hanya dalam hitungan menit. Awan bergulung-gulung seperti raksasa yang marah di atas perairan Bulukumba. Angin yang semula tenang tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma garam yang sangat tajam dan dingin. Saya tahu tanda-tanda ini.
Sebagai pelaut, saya bisa merasakan tekanan udara yang turun drastis. Ini bukan sekedar hujan tropis biasa, ini adalah badai besar. "Semuanya, amankan perlengkapan! Ikat kapal!" teriak Aris dengan suara yang hampir tertelan oleh deru angin. Saya berlari menuju pinggir pantai. Jantung saya berdegup sangat kencang. Di sana, kerangka kapal pinisi raksasa berdiri tanpa pelindung. Kapal itu belum memiliki dek yang utuh. Lambungnya masih berupa susunan papan yang disatukan oleh pasak kayu. Di mata saya yang terbiasa dengan struktur baja, kapal itu terlihat sangat rapuh. "Tuan Baso, kita harus melakukan sesuatu!" Saya berteriak di tengah kebisingan angin. "Kita butuh kabel baja untuk menahan beban ini. Pasak kayu itu tidak akan kuat menahan tekanan air jika gelombang pasang datang." Daeng Baso tidak menjawab. Dia sedang sibuk mengikatkan tali tambang besar pada pasak-pasak kayu di bawah kapal. Wajahnya basah oleh air hujan, tetapi matanya tetap tenang. Ketenganannya justru membuat saya semakin panik. "Anda tidak mengerti!" Saya berteriak lagi. Berdasarkan perhitungan teknis, struktur tanpa penguat logam akan hancur jika dihantam beban lateral yang besar. Kapal ini akan pecah menjadi kepingan kayu. Tiba-tiba, sebuah gelombang besar menghantam garis pantai. Air laut yang dingin merendam kaki saya hingga ke lutut. Pasir di bawah kaki saya mulai terkikis. Saya melihat kerangka kapal itu sedikit bergoyang. Suara kayu yang saling bergesekan terdengar mengerikan di telinga saya. Krit, krit. Suara itu seperti rintihan kematian. Saya membayangkan pasak-pasak kayu itu patah satu persatu di dalam lubangnya. Saya membayangkan kerja keras berbulan-bulan hilang dalam sekejap. Di kepala saya, simulasi kegagalan struktur sedang berputar dengan cepat. 100% kehancuran. Itu adalah hasil perhitungan saya. "Ambil tali itu, Tuan Nicholas. Jangan hanya diam!" teriak Daeng Baso. Saya tersentak. Saya melihat puluhan penduduk desa sedang berjuang di tengah terjangan ombak. Mereka tidak melarikan diri. Mereka saling berpegangan tangan, membentuk rantai manusia untuk menstabilkan penyangga kayu kapal. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang saya anggap sebagai tumpukan kayu tua. Saya melepaskan tas ransel saya. Saya tidak lagi memikirkan tablet digital atau alat pemindai laser saya. Saya berlari ke arah kerumunan itu. Saya merasakan air laut yang asin menusuk mata saya. Saya memegang tali tambang yang kasar dan mulai menariknya sekuat tenaga. "Tarik! Terus tarik!" teriak Aris. Setiap kali gelombang menghantam lambung kapal, saya memejamkan mata, bersiap mendengar suara kayu yang pecah. Namun, keajaiban mulai terjadi. Bukannya patah, struktur kayu itu justru terlihat seolah-olah bernapas. Setiap kali gelombang menekan, sambungan kayu itu sedikit melonggar untuk memberi ruang bagi tekanan air, lalu kembali mengunci dengan rapat. "Apa yang sedang terjadi?" bisik saya di tengah badai. Struktur ini tidak melawan kekuatan laut. Struktur ini bergerak bersama laut. Pasak-pasak kayu itu tidak diam seperti baut baja. Mereka bekerja seperti sendi-sendi tubuh manusia yang fleksibel. Kapal ini tidak mencoba menjadi dinding yang kaku. Dia menjadi makhluk hidup yang menari di tengah amukan badai. Mungkin saya salah paham sejak awal. Apa yang saya anggap sebagai kelemahan teknik ternyata adalah rahasia pertahanan yang paling jenius. Saya terus menarik tali itu bersama warga desa, merasakan setiap getaran kayu yang merambat ke telapak tangan saya. Dalam ketakutan yang luar biasa, saya mulai merasakan sesuatu yang lain. Sebuah rasa kagum yang tak terlukiskan. Fajar menyingsing dengan sangat tenang di tanah beru. Langit berubah menjadi warna merah muda yang lembut, seolah-olah tidak pernah terjadi amukan badai tadi malam. Saya berdiri di tepi pantai dengan pakaian yang masih basah dan kotor. Tubuh saya terasa sangat lelah, tetapi pikiran saya tidak bisa berhenti berputar. Saya segera berjalan menuju kapal pinisi itu.
Di sekitar saya, warga desa mulai membersihkan puing-puing kayu dan sampah laut yang terbawa ombak. Saya melihat Daeng Baso sudah berdiri di dekat lambung kapal. Dia sedang memeriksa sambungan-sambungan kayu dengan saksama. Saya mengeluarkan senter kecil dan merangkak ke bawah kerangka kapal. Saya ingin melihat kerusakan yang pasti terjadi. Di kepala saya, seharusnya ada retakan besar pada struktur kayu. Seharusnya ada pasak yang patah karena beban air yang begitu besar. Namun, saya terdiam 1000 bahasa. Tidak ada satupun papan yang bergeser. Tidak ada retakan pada sambungan kayu. Semuanya masih berada di tempatnya, bahkan terlihat lebih rapat daripada sebelumnya. Pasak-pasak kayu itu tampak seperti sudah menyatu secara alami dengan papan lambung. Mungkin saya salah paham sejak awal, bisik saya. Suara saya terdengar serak di tengah keheningan pagi. Saya menyentuh kayu ulin yang basah itu. Kayu itu terasa sangat dingin dan padat. Saya menyadari sesuatu yang sangat mendalam. Dalam teknik perkapalan modern di Eropa, kami membangun kapal untuk menjadi sebuah benteng yang kaku. Kami menggunakan baja yang keras untuk menahan setiap benturan. Jika tekanan melebihi batas kekuatan baja, maka baja itu akan patah. Tetapi pinisi ini berbeda. Pinisi ini memiliki sifat seperti manusia. Dia tidak kaku. Dia memiliki elastisitas yang luar biasa. Saat badai menghantam, struktur kayu ini membiarkan dirinya bergerak sedikit demi sedikit. Dia menyerap energi badai, bukan melawannya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tanya saya kepada Daeng Baso yang kini berdiri di samping saya. Daeng Baso mengelus permukaan kayu itu seperti sedang mengelus kepala anaknya sendiri. Tuan Nicholas, sesuatu yang terlalu keras akan mudah patah, tetapi sesuatu yang lentur akan bertahan lama. Kapal ini hidup. Dia bernapas bersama ombak. Dia tidak menganggap laut sebagai musuh, maka laut pun tidak menghancurkannya. Saya berdiri perlahan dan menatap ke arah laut lepas. Ombak masih terlihat besar di kejauhan, tetapi kini saya tidak lagi melihatnya sebagai ancaman yang menakutkan. Saya melihat sebuah harmoni yang luar biasa antara alam Indonesia dan kecerdasan manusia yang tinggal di dalamnya. Ilmu pengetahuan yang saya pelajari di universitas selama bertahun-tahun seolah-olah runtuh dalam satu malam. Saya merasa sangat kecil. Saya menyadari bahwa selama ini saya hanya melihat dunia dari balik angka dan layar komputer. Saya telah kehilangan kemampuan untuk merasakan jiwa dari sebuah karya. Masya Allah, luar biasa sekali. Keajaiban ini tidak ditemukan dalam buku teks manapun. Ini adalah warisan nenek moyang yang jauh lebih canggih daripada algoritma tercanggih saya. Saya menatap Daeng Baso dengan rasa hormat yang belum pernah saya berikan kepada siapapun sebelumnya. Dia bukan hanya seorang tukang kayu. Dia adalah seorang filsuf besar yang membangun jembatan antara manusia dan samudera. Aroma kayu ulin yang basah tercium sangat kuat, bercampur dengan bau segar dari air laut setelah badai. Saya duduk di atas potong balok kayu, menatap kerangka kapal yang masih berdiri megah. Cahaya matahari pagi menyinari permukaan kayu yang gelap, membuatnya berkilau seperti permata hitam. Saya merasa seperti sedang melihat sebuah keajaiban yang nyata. Saya mengambil tablet digital saya dari dalam tas. Layarnya retak sedikit karena terbentur saat badai semalam. Saya melihat data-data simulasi yang saya buat di Athena. Semuanya terlihat sangat kusam dan tidak berarti. Garis-garis digital itu tidak memiliki nyawa. Mereka hanya kumpulan angka yang dingin. Saya berjalan mendekati Daeng Baso. Dia sedang membersihkan sisa-sisa rumput laut yang tersangkut di pasak kayu. Saya berdiri di depannya, menundukkan kepala dalam-dalam. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh seorang insinyur yang sombong seperti saya. Daeng Baso, suara saya bergetar. Saya ingin meminta maaf. Lelaki tua itu berhenti bekerja. Dia menatap saya dengan mata yang jernih. Dia tidak terlihat marah atau merasa menang. Dia hanya menunggu saya melanjutkan kata-kata saya. Saya datang ke sini dengan kesombongan.
Saya pikir saya lebih pintar dari Anda karena saya punya pendidikan modern. Saya pikir alat-alat saya lebih hebat dari tangan Anda, kata saya sambil menarik napas panjang. Tadi malam saya yakin kapal ini akan hancur. Tetapi saya salah. Saya sangat salah. Daeng Baso mendekati saya. Dia meletakkan tangannya yang kasar di bahu saya. Telapak tangannya terasa sangat hangat, memberikan ketenangan yang aneh di hati saya. "Tuan Nicholas," katanya dengan suara lembut. "Ilmu Anda mencari kekuatan di luar. Ilmu kami mencari kekuatan di dalam. Tidak ada yang salah." Hanya saja, laut ini punya cara bicaranya sendiri. Saya menyentuh salah satu sambungan kayu yang saya ragukan sebelumnya. Sambungan itu kini terlihat sangat sempurna. Saya menyadari bahwa kekuatan pinisi ini bukan terletak pada kekerasan materialnya, melainkan pada hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Kapal ini tidak mencoba menjadi penguasa laut. Kapal ini memilih untuk menjadi bagian dari laut itu sendiri. Saya belajar satu hal yang tidak ada di universitas manapun. Kata saya lagi. Sesuatu yang kaku akan patah, tetapi sesuatu yang tulus akan bertahan. Persis seperti pasak kayu ini. Dia tidak terlihat kuat, tetapi dia mengikat semuanya menjadi satu nyawa. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Di depan saya bukan hanya sebuah kapal kayu. Ini adalah bukti nyata bahwa kebijaksanaan lokal Indonesia memiliki kedalaman yang tidak terjangkau oleh logika barat yang sempit. Rasa hormat saya kini sudah melampaui batas profesi saya. Saya merasa seperti seorang murid yang baru saja mendapatkan pelajaran hidup yang paling berharga. Hari itu, saya tidak lagi membuka komputer saya. Saya meminta izin kepada Daeng Baso untuk ikut membantu menghaluskan kayu dengan kapak manual. Saya ingin merasakan serat kayu itu di telapak tangan saya. Saya ingin belajar bagaimana mendengar suara kayu, sebagaimana yang dilakukan oleh para pantrita lopi selama ratusan tahun. Di bawah langit Sulawesi yang biru, saya merasa seperti lahir kembali sebagai manusia yang lebih rendah hati. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pantai Tanah Beru tidak pernah terlihat seindah ini. Langit biru bersih tanpa awan, dan air laut sedang pasang dengan tenang. Di hadapan saya, kapal pinisi itu sudah berdiri tegak, lengkap dengan 7 layar yang masih tergulung rapi. Warnanya yang gelap mengkilap, mencerminkan kekuatan kayu ulin yang telah melewati ujian badai. Hari ini adalah upacara Anyorong Lopi, ritual pelepasan kapal ke laut. Seluruh penduduk desa berkumpul dengan pakaian adat yang berwarna-warni. Ada aroma kemenyan yang harum terbawa angin, bercampur dengan doa-doa yang dipanjatkan dengan khusyuk. Saya tidak lagi berdiri di pinggir sebagai pengamat yang dingin. Saya berada di tengah-tengah mereka, mengenakan sarung tenun sutra pemberian Daeng Baso. "Tuan Nicholas, apakah Anda siap?" tanya Daeng Baso sambil tersenyum. Saya mengangguk mantap. Saya sangat siap, Daeng. Ketika aba-aba diberikan, ratusan orang kembali memegang tali. Kali ini suasananya berbeda. Bukan lagi tentang kerja keras yang melelahkan, melainkan tentang perayaan kehidupan. Mereka bernyanyi dengan penuh semangat. Suara mereka beradu dengan bunyi gendang yang bertalu-talu. Perlahan, kapal raksasa itu mulai bergerak di atas kayu-kayu pengalas yang telah dilumuri lemak nabati. Kapal itu meluncur dengan anggun menuju pelukan samudra. Saat lambungnya pertama kali menyentuh air, sebuah sorak-sorai meledak membelah langit. Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Air mata tanpa sadar membasahi pipi saya. Kapal itu tidak tenggelam. Kapal itu tidak miring. Dia terapung dengan posisi yang sangat sempurna. Lebih stabil daripada kapal-kapal komposit yang pernah saya rancang di laboratorium. 7 layar besarnya mulai dikembangkan satu persatu. Layar itu menangkap angin dan membawa kapal bergerak menjauh ke arah cakrawala. Saya menatap Daeng Baso untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatan saya kembali ke Yunani. Saya menjabat tangannya dengan erat. "Terima kasih, Daeng. Anda bukan hanya mengajari saya cara membangun kapal. Anda mengajari saya cara menjadi manusia."
Daeng Baso hanya mengangguk pelan. Ingatlah Tuan Nicholas, kayu yang jujur akan selalu menemukan jalan pulang. Beberapa minggu kemudian, saya sudah kembali ke kantor saya di Athena. Monitor-monitor besar masih ada di sana. Perangkat lunak simulasi masih menyala di meja saya. Namun, ada yang berbeda di ruangan ini. Di dinding utama kantor saya, kini tergantung sebuah foto besar. Foto Daeng Baso yang sedang tersenyum di samping pasak kayu pinisi. Rekan-rekan kerja saya bingung melihat perubahan gaya desain saya. Saya tidak lagi hanya mengejar kekakuan dan kekuatan material. Saya mulai memasukkan unsur fleksibilitas dan harmoni dalam setiap rancangan baru saya. Saya mulai menghargai bahwa sebuah karya harus memiliki jiwa, bukan sekedar angka-angka matematis. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya dulu berpikir bahwa teknologi adalah segalanya. Namun, di pesisir Sulawesi yang jauh, saya menemukan bahwa keajaiban yang sesungguhnya ada pada keselarasan antara tangan manusia, kearifan alam, dan hati yang tulus. Indonesia telah mengubah saya selamanya. Saya bukan lagi Nicholas sang teknokrat yang kaku. Saya adalah Nicholas, seorang pelaut yang akhirnya mengerti bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari logam yang keras, melainkan dari sambungan kasih sayang dan gotong royong yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh ombak manapun. Kapal pinisi itu mungkin sekarang sedang berada di tengah samudra luas, namun jiwanya akan selalu berlayar di dalam hati saya, mengingatkan saya akan sebuah keajaiban besar yang lahir dari potongan-potongan kayu tua yang rendah hati. Selesai sudah perjalanan ini, namun pelayaran jiwa saya baru saja dimulai. Terima kasih Indonesia. Terima kasih untuk keajaiban yang nyata ini.